Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dalam mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam dengan Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai adaptasi hewan dengan lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian diharapkan nantinya mampu menganalisis cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan juga mampu menyimpulkan bagaimana saja cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian yang selanjutnya, sebelum memasuki bagaimana cara-cara hewan menyesuaikan diri, kalian perlu tahu terlebih dahulu apa itu adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adapun macam-macam adaptasi yaitu yang pertama morfologi, yaitu penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh untuk kelangsungan hidupnya. Kemudian ada fisiologi, yaitu penyesuaian makhluk hidup melalui fungsi kerja organ-organ tubuh untuk bisa bertahan hidup. Selanjutnya ada tingkah laku, yaitu penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungan tempat mereka hidup. Yang pertama adaptasi morfologi atau bentuk organ, yaitu yang pertama pada bentuk paruhnya, di mana ada bermacam-macam bentuk paruh yang dimiliki oleh hewan, di mana bentuk paruh tersebut menyesuaikan atau sesuai dengan apa sumber makanan mereka. Contohnya, paruh bebek itu lebar dan bergerigi, tujuannya yaitu untuk menyaring makanan dari air atau lumpur. Kemudian ada contoh lain yaitu burung elang. Burung elang punya paruh yang tajam, kuat, dan runcing, kemudian agak membengkok ke bawah. Nah, tujuannya untuk mempermudah mengoyak daging dari hewan lain. Selanjutnya yaitu pada tipe mulut serangga. Ada 4 tipe mulut serangga, yaitu mulut penusuk, contohnya nyamuk, kemudian mulut penggigit, contohnya semut, kemudian mulut penghisap, contohnya kupu-kupu, dan mulut penjilat, contohnya lalat. Kemudian yang ketiga yaitu pada bentuk kakinya, mana bentuk kaki perenang, contohnya bebek, kemudian petengger, contohnya kutilang, kemudian pemanjat, contohnya pelatuk, kemudian pejalan kaki, contohnya ayam, dan burung pemangsa, contohnya yaitu elang atau raja wali. Kemudian adaptasi yang kedua yaitu adaptasi fisiologi atau fungsi kerja organ. Contohnya yaitu di dalam tubuh rayap mempunyai atau menghasilkan enzim selulase untuk mempermudah mencerna makanan. Kemudian yang kedua contohnya yaitu cumi-cumi yang dapat menghasilkan zat berupa tinta untuk mengelabuhi pemangsanya. Kemudian yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku. Yang pertama ada mimikri. Mimikri disebut juga dengan perubahan warna kulit. Contohnya yaitu hewan bunglon. Kemudian yang kedua yaitu autotomi, yaitu pemutusan bagian tubuh pada hewan untuk menjaga dari serangan musuh. Contohnya yaitu cecak yang memutuskan ekornya. Selanjutnya yaitu munculnya paus ke permukaan. Nah, paus itu hewan mamalia, di mana mereka akan sesekali muncul ke permukaan untuk menghirup udara yang mengandung oksigen. Selanjutnya yaitu penyemprotan cairan tinta dari cumi-cumi dan gurita. Itu bertujuan untuk menghindari serangan musuh. Kemudian yang selanjutnya hibernasi. Hibernasi ini adalah tidur panjang pada musim dingin yang dilakukan oleh hewan berdarah panas. Contohnya yaitu beruang, kemudian landak, dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk menjaga suhu tubuh mereka agar tetap hangat. Kemudian selanjutnya yaitu estivasi. Estivasi itu kebalikan dari hibernasi. Kalau hibernasi tadi untuk pada musim dingin, estivasi adalah hewan yang
yang hidup di gurun yang melakukan estivasi atau tidur panjang di musim kemarau untuk mengurangi resiko kekurangan air. Contohnya yaitu pada kadal, katak, keong, dan lain-lain. Nah, sekian penjelasan dari Ibu mengenai adaptasi atau cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya silakan kerjakan soal yang telah disediakan pada slide berikutnya. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, selamat pagi.